Shalom adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah adik-adik semua, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sangat disayangi oleh Allah itu sendiri. Jadi ini seumpama itu gambar Allah. Jadi Allah itu sangat mencintai manusia, yaitu Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini adik-adik, Allah itu sangat menyayangi mereka. Dia memperlakukan mereka dengan sangat-sangat luar biasa. Sehingga pada saat itu Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, taman yang paling indah sedunia. Jadi kalau dibandingkan di dunia ini ada indah taman yang paling indah pada saat itu, maupun saat sekarang kalau taman ini masih ada. Nah, pada saat itu adik-adik, Tuhan menempatkan mereka di sana. Di sana Tuhan memberi mereka kuasa untuk bisa berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lain. Nah, mereka bisa bicara dengan binatang, mereka bisa mengerti bahasa-bahasa hewan, mereka bisa juga bersahabat dengan hewan yang mungkin sekarang kita lihat ada harimau, singa yang ganas, buaya. Nah, pada saat itu mereka bisa berteman dengan hewan-hewan tersebut sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi adik-adik yang perlu kita tahu, di saat mereka ditempatkan di Taman Eden, Allah menyuruh mereka untuk tidak memakan buah pohon larangan. Inilah buah pohon larangan yang Allah larang itu, supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Itu mengenai buah pohon yang baik dan yang jahat. Nah, pada saat itu mereka tunduk kepada Allah, mereka memuliakan Allah. Maksudnya mereka akan mematuhi perintah Allah. Nah, berlangsungnya kehidupan mereka di sana adik-adik, ada seorang iblis. Iblis itu ini ya adik-adik, iblis dia menyamar sebagai seekor ular untuk menipu Hawa atau istri Adam, pasangan Adam itu sendiri. Nah, Hawa ini maksudnya ular ini menipu Hawa dengan kuasanya yang licik, kuasa iblis yang licik. Dia menipu bahwasanya buah pohon yang Tuhan larang itu boleh dimakan oleh mereka. Tetapi pada dasarnya pohon tersebut atau buah pohon tersebut tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Nah, karena Hawa ini mudah sekali dirayu oleh ular tersebut. Nah, Hawa ini pun mulai percaya kepada ular. Dia mulai mencoba memakan buah pohon larangan tersebut. Nah, adik-adik, setelah Hawa memakan buah pohon larangan tersebut, dia pun memberikannya kepada si Adam, supaya dia bisa berbagi kepada Adam, supaya Adam bisa merasakan seperti apakah buah pohon larangan tersebut. Nah, pada dasarnya berawalnya itu Adam menolak adik-adik, tapi dia dibujuk dan dipaksa oleh si Hawa supaya si Adam mencoba buah pohon tersebut. Setelah mereka berdua memakan buah pohon tersebut, adik-adik, mata mereka terbuka. Mereka pun mulai melihat bahwasanya mereka itu bisa mengenal yang mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi pada saat mereka tahu bahwasanya mereka mereka itu tidak menggunakan pakaian atau segala macam, karena mereka sudah tahu bahwasanya pada saat setelah mereka memakan buah pohon tersebut, pemikiran mereka atau mata mereka terbuka terhadap hal-hal yang baik dan yang jahat. Nah, pada saat itu adik-adik, Tuhan kecewa dan marah kepada mereka. Bukan marah, cuman untuk kecewa. Dia sangat kecewa kepada Adam dan Hawa. Saat Tuhan menanyakan kepada mereka, kenapa engkau memakan buah pohon larangan tersebut? Mereka berdua saling menyalahkan. Adam mengatakan,
itu diberikan oleh si Hawa, dan Hawa juga mengatakan dia ditipu oleh si ular. Nah, pada saat itu Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghukum Adam, Tuhan menghukum Hawa, dan juga si ular iblis tersebut. Jadi karena Tuhan merasa kasihan, Tuhan tidak mau membinasakan ciptaannya. Jadi Tuhan membuat mereka merasakan sedikit hukuman atas dosa yang mereka perbuat, yaitu setiap keturunan Hawa di saat melahirkan akan merasakan sakit, dan si Adam juga akan merasa capek dalam mencari pekerjaannya. Begitu juga dengan si ular. Ular akan menjadi musuh bagi manusia. Sampai sekarang manusia dan ular tersebut bermusuhan. Sekarang kita tahu sendiri aja. Jika kita menemukan ular di jalan atau dimanapun, kita pasti memusuhi ular tersebut dan berusaha untuk membunuh ular tersebut. Nah, setelah mereka dihukum oleh Allah, mereka pun dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden dan dibuang ke bumi. Mereka diusir dari sana, diusir oleh malaikat Allah supaya mereka tinggal di tempat itu lagi. Nah, pada saat itu itulah awal mula jatuhnya manusia ke dalam dosa sampai hari ini. Mereka sebenarnya mereka itu tidak patuh lagi kepada Allah. Mereka telah mengingkari janji mereka bahwa mereka akan patuh kepada Allah. Nah, apa sih poin yang bisa kita ambil, atau apa hal penting yang bisa kita ambil dari kisah Adam dan Hawa? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan dan adik, kita itu harus patuh kepada Allah. Jangan sampai seperti Adam dan Hawa ini. Nah, mungkin saat ini kita juga telah jatuh ke dalam dosa, tapi setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita melakukan pelanggaran, contohnya melawan ayah dan ibu, terus tidak turut menurut kepada ayah dan ibu, dan berantem di sekolah atau segala macam yang membuat Tuhan Yesus itu sangat sedih. Jadi jangan kita membuat Tuhan Yesus itu saja adik-adik, supaya Tuhan Yesus itu selalu memberkati kita setiap hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus.